I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian status gizi dengan dosen pengampu Ibu Alifianti Muhammarah SGZ MGZ. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 anggota kelompok yang masing-masing sudah bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul status lipid pada metode biokimia. Lipid ialah senyawa organik yang memiliki sifat tidak larut dalam air dan dapat diekstraksi oleh larutan organik nonpolar. Lipid mempunyai fungsi melindungi organ tubuh, membentuk sel, penghasil panas dalam tubuh sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin yang larut dalam lemak, pemberi rasa kenyang dan kelezatan. Lipid diperlukan oleh tubuh berasal dari 2 sumber yaitu luar dan dalam tubuh, dari makanan dan dari produksi hati. Bagian lipid terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kolesterol total, gabungan dari jumlah kolesterol baik, kolesterol jahat, dan triglisida dalam setiap desiliter darah. Yang kedua, LDL kolesterol. LDL kolesterol yaitu low density lipoprotein. Kolesterol merupakan jenis kolesterol yang bersifat buruk atau merugikan karena kadar LDL kolesterol yang meninggi akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Selanjutnya itu yang ketiga, HDL kolesterol high density lipoprotein. Kolesterol merupakan jenis kolesterol yang bersifat baik atau menguntungkan karena mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang sehingga mencegah penebalan dinding pembuluh darah. Dan yang terakhir yaitu kadar trigliserida, yaitu merupakan lemak di dalam tubuh yang terdiri dari 3 jenis lemak, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan lemak tunggal dan lemak tidak jenuh ganda. Kadar lipid dalam darah terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kolesterol total. Jumlah kolesterol total yang diinginkan adalah kurang dari 200 mg dan yang diwaspadai berjumlah 200 sampai 239 mg dan yang berbahaya sebanyak lebih dari 240 mg. Yang kedua, kolesterol LDL yang diinginkan sebanyak kurang dari 130, yang diwaspadai sebanyak 130 sampai 159 dan yang berbahaya sebanyak lebih dari 160. Yang ketiga, kolesterol HDL. Kolesterol HDL yang jumlah yang diinginkan lebih dari 45 mg dan yang diwaspadai 36 sampai 44 mg dan yang berbahaya adalah kurang dari 35 mg. Dan yang terakhir adalah trigliserida yang diinginkan berjumlah kurang dari 200 mg dan yang diwaspadai berjumlah 200 sampai 399 mg dan yang berbahaya sebanyak lebih dari 400 mg. Metode uji lipid pada penilaian status gizi atau biokimia. Pada penilaian status gizi, metode biokimia dengan memeriksa status lipid pasien dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah uji kolesterol atau disebut juga panelipid atau profilipid. Mengukur kadar lemak lipid dalam darah. Pemeriksaan ini memerlukan persiapan puasa mulai dari 12 jam sebelumnya. Tidak makan, tidak minum kecuali air putih. Setelah serangan jantung, pembedahan, infeksi, cedera, atau kecelakaan, sebaiknya menunggu sedikitnya 2 bulan agar hasil lebih akurat. Menurut The Jauzi 2009. Yang kedua, ambang batas kadar kolesterol. Mengenai ambang batas atau spesifikasi kadar kolesterol dalam darah dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Spesifikasi kolesterol dalam darah, kadar kolesterol total, dan kategori kolesterol total. Kurang dari 200 mili, kategori bagus, 200 sampai 239 mg per desiliter, kategori ambang batas atas tinggi, 240 mg per desiliter dan lebih, kategori kolesterol ideal. Kurang dari 100 mg per desiliter, kategori hampir optimal atau di atas optimal. 100 sampai 129 mg per desiliter, kategori ambang batas atas. 130 sampai 159, kategori tinggi. 160 sampai 189, kategori sangat tinggi. Kadar kolesterol HDL dan kategori kolesterol HDL kurang dari 40 mg per desiliter, rendah atau beresiko. 60 mg per desiliter dan lebih, tinggi atau melindungi jantung. Kadar trigliserida kategori trigliserida
kurang dari 150 mg per desiliter kategori normal, 150 sampai 199 mg per desiliter kategori ambang batas normal, 200 sampai 599 mg per desiliter kategori tinggi, 500 mg per desiliter dan lebih sangat tinggi. Kadar kolesterol normal berdasarkan usia dan jenis kelamin. 1. Kadar kolesterol normal wanita di bawah 19 tahun. Kadar kolesterol normal di bawah 19 tahun adalah kurang dari 170 mg, LDL di bawah 110 mg, HDL di atas 45 mg. Dikatakan kolesterol tinggi apabila kadarnya dalam darah mencapai lebih dari 200 mg. Yang kedua, kadar kolesterol normal wanita usia 20 tahun dan di atasnya kadar kolesterol normal wanita usia 20 tahun atau lebih adalah 100 sampai 125 sampai 200 mg. LDL di bawah 100 mg, HDL di atas 40 mg. Dikatakan kolesterol tinggi apabila kadarnya dalam darah mencapai lebih dari 239 mg. Yang ketiga, kadar kolesterol normal pria usia di bawah 19 tahun. Kadar kolesterol normal pria di bawah 19 adalah kurang dari 170 mg, LDL di bawah 110 mg, HDL di atas 45 mg. Dikatakan kolesterol tinggi apabila kadarnya dalam darah mencapai lebih dari 200 mg. Yang keempat, kadar kolesterol normal pria 20 tahun dan di atasnya kadar kolesterol normal pria usia 20 tahun atau lebih adalah 125 sampai 200 mg. LDL di bawah 100 mg, HDL di atas 40 mg. Dikatakan kolesterol tinggi apabila kadarnya dalam darah mencapai lebih dari 239 mg. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.